Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 155, Pertempuran. Berlari. Sejumlah besar prajurit pada saat ini berlarian dengan panik ke segala arah, dikejar oleh badai penghancur yang mengerikan dan tanpa ampun menyerbu ke arah mereka. Mengguncang langit dan bumi. Mereka tidak menyadari dua sosok yang sedang bertarung sengit di tengah panggung hingga badai penghancur mereda. Itu mereka. Yang satu adalah Sue Yun, yang satunya lagi adalah Jian Wushuang. Itu mereka. Badai itu diciptakan oleh mereka. Pada saat itu, hampir 100.000 prajurit berkumpul di lapangan, menatap ke arah pusat dengan ketakutan. Bayangan pedang dan cahaya hitam masih saling bersentuhan, dan kekuatan spiritual yang mengerikan terus-menerus dilepaskan, sesekali menyemburkan percikan api. Tidak buruk, kata Sue Yun sambil menampakkan senyum jahat dan langsung mundur. Kau ingin melarikan diri? Tidak semudah itu, kata Jian Wushuang dingin. Saat Sue Yun mundur, Jian Wushuang menusuknya dengan pedang pembunuh 3 miliknya. Langsung melepaskan esensi pedang angin berapi. Jurus ke-8 seni pedang tak berbentuk. Dengan bantuan Gale, cahaya pedang meluncur di udara seperti naga berapi, muncul di depan Sue Yun dalam sekejap. Dengan ekspresi tenang, Sue Yun menggunakan bilah pedangnya yang berwarna merah darah untuk menangkis serangan itu, dan seketika itu juga kegelapan menyelimuti area tersebut. Dentang. Dengan serangan dahsyat lainnya, area itu mulai terpelintir karena tidak mampu menahan kekuatan. Angin kencang bertiup, menerbangkan semua puing di area itu. Terdengar suara guntur yang mengerikan dan tanah bergetar. Angin kencang yang terus-menerus dan suara gemuruh yang dilepaskan oleh ledakan yang mengerikan itu mengejutkan sebagian besar prajurit di daerah tersebut. Pada saat itu, Wui Ha plus Wui Ha plus. Dua sosok muncul di samping Sue Yun pada saat yang sama, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka adalah Yang Zaixuan dan Surou. Mereka bergabung dalam pertarungan tanpa ragu-ragu. Sebuah pedang terbelah di udara, dan meluncur langsung ke arah Sue Yun. Pada saat yang sama, Surou mengayunkan pedang panjangnya. Esensi pedang tetesan air yang besar dilepaskan, dan kekuatan spiritualnya melesat menuju kepala Sue Yun. Hah! Wajah Sue Yun berubah gelap. Sambil menggoyangkan tubuhnya, dia tiba-tiba menghilang dari area itu. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tengah peron. Namun, begitu dia muncul di sana, bersenandung. Suara dengungan dingin terdengar di telinga Sue Yun. Mengikuti suara itu, bayangan pedang yang dingin dan sangat kuat bergerak dengan ganas ke arahnya. Dengan pupil matanya yang mengecil, Sue Yun harus mundur lagi. Retakan. Bayangan pedang dingin meluncur tepat di atas panggung setinggi beberapa meter. Dalam sekejap, panggung itu terbelah menjadi dua bagian. Terkejut. Seluruh kerumunan terkejut. Melihat dua bagian panggung, banyak prajurit tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Kalian, apa yang kalian lakukan? Sambil berteriak, segerombolan sersan berbaju zirah emas menghampiri Jian dan Sue. Tak perlu dikatakan lagi, sersan berbaju zirah emas ini adalah pengawal kerajaan yang bertugas menjaga ketertiban di sini. Mereka muncul di tengah dan menghentikan Jian Wushuang dan Sue Yun. Meskipun pengawal kerajaan muncul, mereka sebenarnya merasa tidak berdaya. Biasanya, mereka akan langsung menghentikan pertempuran apapun saat orang-orang membuat masalah dan membuat banyak masalah, terlepas dari apakah mereka adalah prajurit biasa atau ahli di daftar naga bumi. Namun, kali ini mereka... Ya Tuhan, apakah mereka benar-benar hanya berada di alam inti emas? Dilihat dari suara mengerikan tadi, mereka tidak lebih lemah dari beberapa ahli top di alam kekosongan Yin Yang. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dengan mudah ditindas oleh pengawal kerajaan, yang hanya berada di alam inti emas luar biasa. Kilatan pedang atau saripati pedang dari salah satu dari mereka cukup kuat untuk membunuh seluruh kelompok itu. Keduanya berada di peringkat 10 besar dalam daftar naga bumi. Yang satu jelas bukan hanya berada di peringkat ke-10 menurut kekuatan sejatinya, dan yang satunya lagi adalah yang tak terbantahkan di peringkat 1 dalam daftar naga bumi. Apa yang mereka perjuangkan? Para sersan meraung dalam hati mereka. Pada saat yang sama, sejumlah besar prajurit di sekitarnya juga ketakutan. Kuat. Mereka terlalu kuat. Kami juga ahli dalam daftar naga bumi, tetapi perbedaan kekuatan antara mereka dan kami terlalu besar. Terlalu kuat, terlalu mengerikan. Itu bukan masalah besar bagi Sue Yun. Lagi pula, dia dikenal sebagai yang terkuat di daftar naga bumi, jadi kekuatannya tidak pernah diragukan. Tapi mengapa kekuatan Jian Wushuang juga begitu kuat? Semua prajurit itu merasa hal itu tidak masuk akal. Terutama karena banyak dari mereka yang masih mempertanyakan mengapa Jian Wushuang berada di peringkat 10 beberapa menit yang lalu. Mereka yakin bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan itu. Tapi sekarang,
Meskipun pertarungan dengan Sue Yun berakhir dengan cepat, kekuatan yang dilepaskan Jian Wushuang cukup kuat untuk mengejutkan para ahli yang menduduki peringkat 10 besar di daftar naga bumi. Jian Wushuang. Kekuatannya sungguh dahsyat. Seorang gadis cantik dan cerdas tengah menatap Jian Wushuang dengan wajah menegang saat itu juga. Dia adalah Mu Yingying, yang menduduki peringkat keempat di daftar naga bumi. Setelah menyaksikan pertarungan singkat ini, dia sama sekali tidak bisa meremehkan kekuatan Jian Wushuang. Sue Yun adalah monster. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung dengannya. Namun, Jian Wushuang benar-benar bertarung dengannya sejauh itu. Meskipun Sue Yun tidak menunjukkan kekuatan maksimalnya, Jian Wushuang sudah sangat kuat. Seorang pria berwajah dingin yang membawa pedang di pinggangnya berdiri di tengah kerumunan, dengan mata sedikit berbinar. Dia adalah jenius teratas dari arena gladiator, Feng Yutian, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar naga bumi. Kakak, kata Ouyang Haoiwei sambil melihat ke arah kakaknya. Sambil sedikit mengernyit, Ouyang Haotian berkata, kekuatan Jian Wushuang memang sangat bagus. Aku mungkin hanya sedikit lebih kuat darinya. Namun, jika kita bertarung secara formal, aku yakin bisa mengalahkannya. Selain para pakar di peringkat 10 teratas, bahkan mereka yang peringkatnya lebih rendah pun turut mendiskusikan hal ini. Terlalu kuat, mereka terlalu kuat. Tubuh Ling Feng gemetar dengan tangannya terkepal. Pertarungan singkat antara Jian Wushuang dan Sue Yun benar-benar membuatnya takut. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa Sui Hanxin dan Jian Menger yang berdiri di sampingnya juga ikut kebingungan. Dia, apakah itu dia? Sui Hanxin menatap Jian Wushuang dengan tidak percaya, sama seperti semua orang yang hadir saat ini. Dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Salah satu muridnya dikalahkan olehnya 3 tahun lalu. Dia sangat terkejut dan marah saat itu. Dia bahkan mengancamnya, mengatakan bahwa dia akan melatih muridnya dengan giat dalam 3 tahun ke depan, dan mereka akan membalas dendam 3 tahun kemudian. Namun, 3 tahun telah berlalu, dia tidak menyangka ini. Jian tanpa akhir, dia adalah Jian tanpa akhir. Tubuh Jian Menger juga gemetar. Dia menatap Jian Wushuang dengan kaget dan panik. Bahkan kakak senior Ling Feng bukanlah tandingan Sue Yun, bagaimana mungkin Jian Wushuang bisa bertarung dengannya secara setara dan tidak terlihat lebih lemah darinya. Jian Menger tidak dapat mengatakan sepatah kata pun saat itu. Sementara itu, Sui Hanxin memandang ke arahnya. Setelah saling menatap selama beberapa menit, ekspresi di wajah mereka menjadi sedikit merendahkan diri.